ibu ya, dengan berbagai macam kejahatan ya, perilaku kejahatan yang sekarang marak di Sumatera Selatan ya, khususnya juga di Palembang ini memang sangat riskan. Nah, ini sebetulnya harusnya mengundang perhatian dari oknum kepolisian untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan. Ya, ini karena mungkin longgarnya pengawasan dari aparat kepolisian, dan hukum di Indonesia ini kelihatannya masih belum bisa membuat jera para pelaku kejahatan. Jadi misalnya kalau yang memperkosa itu kan harusnya dihukum berat, bukan hanya dihukum misalnya saja bisa hanya cuma 2 tahun, bahkan hitungan bulan dan sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini sebetulnya disebabkan karena masyarakat ini mengalami keadaan yang anomi. Artinya anomi ini jadi mereka bisa berbuat semau mereka gitu ya, karena merasa bahwa mereka mencari pekerjaan misalnya juga susah. Kondisi perekonomian sekarang kan turun drastis ya, artinya bahwa masyarakat kita ini terjepit dalam kondisi ekonomi ya, yang artinya begini, untuk mencukupi basic needs-nya, makan, minum, itu aja susah kan? Jadi dia menghalalkan semua cara. Jadi dia tidak ada rasa takut pada hukum, sehingga apabila dia melihat ada peluang yang dia bisa lakukan ya, artinya begini, entah itu pacar ataupun juga misalnya saja calon korban yang bisa diperdaya. Nah, ini mereka gunakan kesempatan ini, bahkan rame-rame mereka seakan-akan sudah tidak takut lagi terhadap hukum. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu ya. Artinya bahwa aparat hukum ini dimohon untuk bagaimana memberikan sanksi hukum yang tegas, sehingga orang untuk melakukan kejahatan itu sangat takut gitu. Saat misalnya saja kalau pembunuhan, nah sebetulnya kita harus expose ke misalnya media elektronik, misalnya bisa di YouTube ataupun juga di televisi gitu ya. Jadi sanksi apa yang diberikan, jadi diperlihatkan. Jadi jangan takut misalnya nanti berkaitan dengan HAM. Ya kan, kita kan kadang takut nanti berkaitan dengan HAM. Tapi kalau kita pertontonkan atau kita expose, kita infokan ke masyarakat bahwa kalau pelaku kejahatan hukumannya seperti ini, tergantung dari tindak kejahatan yang dilakukan. Nah, ini membuat mereka akan menjadi takut dan jera gitu. Seperti misalnya saja, kalau misalnya seseorang misalnya saja sudah melakukan kejahatan dan semua komplotan itu bisa ditangkap, ya harus segera untuk diberikan sanksi hukum yang tegas. Kemudian sanksi hukum ini tadi ya, pelaku kejahatan ini kemudian kita share semua ya, baik di media sosial atau apa, ini loh akibatnya kalau seseorang melakukan tindak kejahatan. Jadi kita tidak perlu takut pada HAM dan sebagainya, tapi kita harus tegas, karena untuk melindungi masyarakat ini perlu ketegasan. Jadi kita tidak bisa ada sedikit pun yang longgar. Nah, ini karena apa? Masyarakat seakan-akan sudah tidak takut lagi terhadap hukum yang ada. Ya, ini misalnya saja juga karena desakan ekonomi tadi yang seperti saya katakan ini tadi ya. Jadi mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Kemudian banyak sekali mungkin industri-industri itu yang tutup, ya kan, banyak PHK. Perkebunan, hasil kebun jatuh, ya kan, kayak karet, sawit dan sebagainya. Sehingga mereka yang tidak memiliki skill ini kan untuk mencari pekerjaan sangat susah. Dan dia melakukan kejahatan tidak sendiri, tapi dia mencoba mencari teman-teman yang mau juga untuk melakukan kejahatan itu, dan hasil dari kejahatan itu mereka bagi. Nah, ini yang membuat mereka kemudian merasa bahwa untuk melakukan kejahatan tidak perlu sendiri, tapi bisa berkelompok. Karena sama-sama dalam keadaan terjepit, jadi mereka mau gitu. Jadi tidak ada rasa takut karena dia berkelompok ini tadi, jadi tidak melakukan sendiri-sendiri gitu. Dan kita lihat aja jalan ya, kondisi fisik jalan kita aja udah rusak parah ya kan. Kita lihat aja di kota aja kondisi jalan, sehingga memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, untuk begal motor, karena kan kondisi jalannya rusak, otomatis kan pelan, kemudian
kemudian lambat, bahkan sering juga terjadi kecelakaan. Nah ini juga harusnya aparat pemerintah ya, ini harusnya peka gitu. Kalau jalan-jalan rusak seperti itu malah memudahkan orang untuk melakukan tindak kejahatan. Karena apa? Karena kan orang tidak bisa misalnya mau kencang juga nggak bisa. Terkait perilaku Bu, kan itu kalau kita runut dari bulan Januari itu korbannya itu perempuan semua, dimulai dari Ina Antimurti, terus juga ada mahasiswa Win dan sampai sekarang. Dan tapi kebelakangan ini juga sudah mulai bermunculan lagi korban-korban lain yang merupakan laki-laki, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka itu dimutilasi. Apakah memang sudah ada mindset di tengah masyarakat saat ini yang lebih pembunuhan itu ternyata tidak pandang bulu gitu? Apakah seperti itu, Pak? Ya kan seperti tadi juga sudah saya jelaskan. Ya. Korbannya kenapa mayoritas perempuan? Karena perempuan itu kan lemah. Ya kan perempuan lemah, misalnya dengan pacar kepercayaan, jadi dia sudah ada trust pada kekasih dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu bahwa itu adalah suatu jebakan, kan berbagai macam penipuan, ya seakan-akan dipacarin, nanti dijanjiin mau dinikahin dan sebagainya. Nah ini dia percaya aja, padahal sebetulnya di balik itu sudah ada niatan dari calon yang membunuh ini tadi bahwa nanti bisa aja saya percaya dan kemudian diperkosa terlebih dahulu baru dibunuh, kemudian hartanya dan sebagainya, atau masalah-masalah yang sepele aja bisa, misalnya kecemburuan, iya kan, orang cemburu kekasihnya dan sebagainya. Ini mudah sekali memicu untuk melakukan tindak kekerasan, yaitu pembunuhan ini tadi. Jadi masyarakat itu sekarang dalam keadaan anomali, jadi tidak lagi takut terhadap hukum, tidak ada lagi takut terhadap sanksi yang akan misalnya saja diberikan akibat dari perilaku yang dia lakukan. Bahkan teknik untuk misalnya menghilangkan jejak aja, ini kan belajarnya dari mana? Dari media kan, ya kan, entah dari film-film, ya kan, bahkan sekarang karena kecanggihan teknologi, jadi dia berusaha untuk bagaimana supaya nantinya misalnya tidak cepat terlacak ya perilaku kejahatan dia ini tadi. Jadi bisa saja melakukan pembunuhan dan tidak ada rasa takut. Jadi kalau dirangkum berarti pertama ekonomi, kedua faktor teknologi, yang ketiga narkoba. Seperti yang banyak sekali membuat generasi muda kita mudah untuk melakukan suatu penyimpangan sosial. Terkait ini Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya, tapi ini tidak bermaksud untuk membedakan, karena kejadian ini mayoritas terjadi di wilayah daerah, sementara di perkotaan itu agak minim. Apakah ini ada faktor mempengaruhi Bu dari pola pikir? Ya, mindset dan faktor pendidikan ya itu yang utama. Masyarakat di daerah, pedesaan, misalnya daerah pedalaman, ini rata-rata mereka kan pendidikannya rendah, sehingga dia tidak berpikir jangka panjang, ya kan, akibat dari apa yang akan dia lakukan, tetapi sesaat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka berani sampai membunuh karena untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sudah misalnya tidak ada yang bisa misalnya dia peroleh karena dia tidak punya skill, tidak bekerja, pengangguran, otomatis dia berani aja melakukan tindak kejahatan apa saja, yang penting dia mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhannya apa? Macam-macam. Kebutuhan bisa basic need, bisa untuk memenuhi narkoba, kebutuhan untuk misalnya berhedon-hedon ya, berkehidupan hedonis seperti masyarakat di kota. Kan kafe-kafe di daerah sekarang banyak muncul, kafe-kafe, kemudian juga prostitusi. Itu di daerah-daerah pedesaan itu justru banyak. Nah ini yang kemudian menyebabkan justru banyaknya perilaku kejahatan di situ, perjudian dan sebagainya. Jadi pendidikan mempengaruhi. Ada pesan ini Bu, pesan untuk masyarakat untuk menanggapi kasus ini Bu. Pesan ke masyarakat untuk menanggapi maraknya kasus pembunuhan ini. Berarti kita masyarakat ya, terutama di Sumatera Selatan ini harus selalu waspada dan harus bisa menjaga dirinya masing-masing ya. Artinya kalau pergi misalnya kalau hanya bermotor akan melewati daerah yang rawan, jangan sendirian, tapi lebih baik ada temennya, misalnya bisa laki-laki atau misalnya juga perempuan, tapi bisa
bisa ada temennya, jangan sendiri. Itu kan untuk kalau sendirian memudahkan legal ya, itu legal. Kemudian juga kita jangan mudah percaya untuk diajak pergi walaupun itu pacar dan sebagainya ya kan, tapi kita lihat, kita harus selidiki dulu. Kalau berpacaran baru berapa bulan tapi sudah mau diajak kemana-kemana, nah akhirnya ya dampaknya itu. Jadi kita harus tahu dulu ya kan siapa dia, bagaimana karakternya, apa kita jangan mudah percaya kepada mulut manis ya. Kalau pacaran itu kan serba manis, serba bagus ya kan, tapi sebetulnya di balik itu ada jebakan-jebakan. Nah, itu makanya harus bisa menjaga diri kita masing-masing ya, terutama adalah kaum perempuan, karena kaum perempuan ini lemah gitu. Jadi kita harus bisa membekali diri kita bagaimana supaya kita tidak mudah untuk bisa dijebak ataupun mendapatkan perlakuan yang, dan kita juga jangan sampai misalnya menonjolkan diri artinya dengan misalnya memakai perhiasan yang, karena itu kan juga mengundang untuk orang melakukan kejahatan. Jadi sewajarnya saja. Pakai aja yang imitasi sekarang kan juga banyak kan yang hampir sama dengan yang aslinya. Tapi juga itu juga bahaya kalau orang kan nggak tahu itu asli atau ini ya. Jadi ya udah kita yang biasa-biasa. Sewajarnya aja. Sewajarnya.